Teman-teman, video kali ini ya saya akan ajarkan cara ya menggunakan platform MetaTrader 5 ya. Pertama-tama ya kita harus mendownload dulu ya, menginstal MetaTrader 5-nya ya. Ini adalah digunakan di laptop ya. Pertama kita buka dulu ya, ini website brokernya ya. Nah, di sini saya menggunakan broker GK Invest ya. Pertama kita buka dulu ya website brokernya. Lalu setelah itu muncul kayak gini ya. Langkah berikutnya adalah kita klik di daerah platform ya. Platformnya kita pilih MetaTrader 5. Kita klik ya. Lalu akan tampil kayak begini ya. Nah, lalu kita pilih lagi ya. Nah, ini sudah muncul ya, desktop. Ini ada tulisan desktop ya. Ya, udah tulisan desktop. Lalu kita langsung ke bawah ya, di sini ya. Kalau kita menggunakan laptop kita ya, menggunakan sistemnya Windows, kita pilih di sini. Lalu download ya, klik download. Nah, maka yang kita download ini ya, dia akan tersimpan ya di bawah pojok kiri ya. Ya, setelah download ini selesai ya. Ya, setelah download ini selesai, nah nanti ini kita bisa klik sini ya. Lalu kita buka ya. Nah, setelah kita buka ya softwarenya ini ya, maka akan muncul seperti ini ya. Lalu kita kasih run ya, sebelah kiri ini di run ya. Sudah itu ya kita yes saja ya. Oke, kita next ya. Oke, nah ini lagi loading ya, lagi jalan. Nah, ini lagi jalan ya. Kalau sudah ini penuh ya, ya ini udah finish ya. Finish, klik finish saja. Nah, jadi udah selesai ya. Nanti dia akan muncul seperti ini teman-teman ya. Muncul ya, dalamnya ini polos ya. Ya, cara loginnya tuh begini ya teman-teman. Pertama pilih di file ya, ini ya, file ya. Lalu ya kita harus ini ya, login to trade akun ya. Kita jangan open an akun, ini nggak boleh ya. Kita harus login to trade akun seperti ini. Maka di sini akan muncul ya tanda begini ya, suruh kita masukkan nomor login kita, yaitu biasa dikirim lewat email. Nah, jadi nomor login ini ya kita ketik ya, lalu password ya. Password ini biasanya harus kita isi secara manual ya, jangan di copy paste, kadang tidak mau dia ya. Nah, jadi ini password ini biasa berisinya adalah huruf besar, huruf kecil, dan angka, biasa begitu. Jadi setelah ini semua kita isi ya teman-teman ya, ini dicentang save password ya. Nah, setelah itu ya kita oke gitu. Nah, biasanya kalau sudah benar ya, nomor ID kita dengan password ya, biasanya kalau sudah kita isi dengan benar ya, yaitu kita harus masuk dari sini ya, dari login sini ya, gitu. Kalaupun ada masalah lagi ya, mungkin itu adalah jaringan internet kita. Oke, contohnya kalau kita ada beberapa akun ya, ini kita market worknya ya, kita hilang dulu. Contohnya kita mempunyai beberapa akun ya, kita boleh memasuk dari navigator ini ya. Umpamanya dalam laptop kita ini ya, laptop ini umpamanya digunakan bersama gitu ya. Dalam satu keluarga digunakan bersama gitu ya. Kita bisa menggunakan dari navigator ya. Kita bisa insert ya, masuk dari sini gitu ya. Gitu. Bisa juga gitu. Klik sama aja ya. Diklik-klik aja gitu kan. Lalu di oke gitu ya. Gitu. Juga ya umpamanya kita mau yang lain gitu kan,
tinggal diklik-klik aja oke gitu ya. Mau yang lain gitu ya, diklik-klik oke gitu. Tapi kalau awal-awal ya, awal-awal gitu ya, artinya belum pernah kita login, kita tetap harus dari file dulu. File ya, tetap ya, login ya, to trade akun. Lalu biasanya ya, pihak broker akan mengirimkan nomor ID kita dan password kita ya, baik itu akun demo atau akun real ya, sama aja fungsinya. Yang penting ya, ini kita lihat isiannya jangan salah ya. Nah, ini ya servernya juga ya, servernya juga jangan salah gitu ya. Nah, pokoknya ini sudah apa, kita oke gitu. Biasanya kalau sudah berhasil ya teman-teman, maka di sini akan muncul ya harga. Dia akan lompat-lompat begini ya. Kalau untuk menghilangkan di sini ya teman-teman ya, itu ada tanda biru dengan merah itu ya. Jadi MetaTrader 5 dengan MetaTrader 4 pada dasarnya sama ya, hanya berbeda dikit saja. Oke. Lalu nanti ya di sini ada menu yang belum muncul ya, toolbar yang belum muncul ya. Nanti kita akan munculkan ya cara-caranya. Ini langkah-langkahnya semuanya adalah di views ya. Nih, kuncinya semua di sini, di views ini. Views ini ya, terdapat banyak ya menunya. Ada language itu bahasa ya. Bahasa kita bisa setting. Kalau saya menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau kita mau pakai bahasa Indonesia bisa juga, tinggal klik aja ya. Ya, ini dari segi ya pengaturan bahasa. Lalu di sini yang paling penting di sini ya, status bar kita kasih klik ya, kita kasih centang ya. Status bar kita centang. Lalu ini chat bar kita centang ya. Sekarang kita kembali ke tools ya, toolbar. Ini toolbar ya. Toolbar di sini ya. Ini tiga ini harus kita centang ya. Standar ya, kita centang. Kan udah muncul ya, toolbarnya udah muncul ya. Toolbarnya udah muncul ya. Lalu kita centang lagi karena belum lengkap ya. Kembali lagi ke views ya. Lalu lens study ya, ini kita centang lagi. Ini muncul lens study yang datang garis-garis ini ya, itu nama lens study. Lalu kita centang lagi ya ke toolbar juga. Ini time frame ya, kita centang lagi. Ini muncul ada M5, 15, 30, H1, D1 ya, ini time frame ya. Jadi ini udah muncul nih teman-teman ya. Gitu. Lalu kalau ini tanda ya, hijau dengan merah ini namanya adalah market walk-nya ya. Ini kita klik. Ini muncul market walk-nya ya. Seandainya market walk ini ya kurang banyak gitu ya, kita bisa klik di sini. Umpama mau tambah pair apa gitu ya. Ini kita bisa tambah, umpamanya pairnya adalah USD ya, JPY ya. Kita tinggal insert aja di sini ada ya. USD, JPY atau apa. Ini adalah ya menggunakan apa namanya? Ini USD, JPY ya. Ini kalau diketik secara manual. Kalau mau banyaknya ya, mau cepatnya begini. Di kolom ini ya, di kolom ini gitu ya. Di kolom ini kita klik gitu ya. Klik lalu klik kanan. Kalau mau cepat ini di show all aja ya. Udah banyak dia ya. Di show all ya. Ini udah banyak ya. Nanti ini kalau umpamanya kita bisa seret-seret, umpamanya kita mau yang paling bawah ini naik ke atas, klik kiri tahan, lalu seret ya, taruh dia di atas. Gitu. Jadi ini bisa dipindah-pindah ya. Ini GBP USD kita mau di atas itu
diseret aja ya. Nah, nih GPY udah di atas ya. Lalu di sini ya ada kolom-kolom ya. Ini ada bid, ada ask, ada high, ada low. Kalau ini ya, ini adalah spread antara sell dengan buy ya. Nah, kalau ini time-nya. Untuk bikin kolom sebesar ini ya, umpama terlalu kecil ini kita bisa tarik gitu. Nah, kita bisa drag gitu ya. Nah, ini bisa ditarik-tarik gitu. Berapa besar pun bisa ya. Nah, oke. Lalu untuk memuncul-munculkan ini, kalau kita punya belum ada, kita klik kanan ya. Klik kanan, tetap di kolom ini ya. Lalu cari di custom. Nah, di custom ini. Custom, lalu kita cari di sini ya. Ini high, low kita centang. Ya. Spread kita centang. Oke, kalau time nggak mau, ya kita nggak usah centang gitu. Ya, supaya nggak terlalu banyak ya. Nah, biasanya kayak gini udah cukup ya gitu. Bid, ask ya. High, low gitu ya. Nah, jadi di sini biasanya bid, ask, high, low. Ya, spread. Ini ya, yang di ujung sekali. Gitu caranya ya. Kalau kita nggak mau sebanyak ini, mau bid ask saja. Oke, kita kembali lagi ke kolom ya. High low, ya nggak usah kita centang. Spread nggak usah kita centang gitu. Ya, semuanya tergantung kebutuhan. Kalau ini nggak dicentang ya, berarti kan ya kita kembali lagi hanya ada 2 kolom aja. Ya, 3 ya. Nah, ini kita bisa geser agak kecil. Nah, gitu kan. Jadi ini sudah semakin kecil ya. Ruangnya sudah makin kecil gitu ya. Oke. Kita kembali lagi ke ya cara mengatur menu ya. Terutama di daerah view ini ya. Jadi di sini sudah ada tampil ya, ini namanya toolbar ya. Ini tanda-tanda satu baris ini namanya toolbar ya. Jadi toolbar ini semua adalah disusun dari view ya. Nah, ini di view. Sedangkan di view ini kalau kita klik juga di sini ada ya sebahagian ya. Nah, ini ada market walk juga gitu ya. Nah, ada data window, navigator. Simbol-simbol ini ya. Di sini sebetulnya sudah ada di sini ya. Ya, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut ya tentang fungsi-fungsi begini. Oke teman-teman, umpamanya ya kita punya simbol-simbol ini belum lengkap gitu ya, belum lengkap ya, ada sebagian muncul dan sebagian belum ya. Kita bisa klik ya, kita lihat di sini ya. Ini setiap ini kayak ada batas ya. Nah, ini ya, perhatikan ada titik-titik putus-putus ini. Ini namanya ini satu kolom ini ya. Nah, ini bagian link edukasi ya. Ini satu kolom. Ini time frame juga ada satu kolom gitu ya. Nah, ya kita lihat. Setiap itu di ini ada satu, ini namanya pangkalnya ya. Nah, ini ujungnya ya. Nah, ini kepalanya di sini ya. Ini ekornya. Jadi ini satu blok gitu ya. Kalau kita diperhatikan di sini juga begitu ya. Nah, ini juga ada satu blok. Seandainya ini belum muncul semua ya, teman-teman ya. Ya, kita bisa klik ya di salah satu kolom ini. Yaitu klik sebelah kanan. Nah, gini. Nah, lalu di sini ya kita cari customize ya. Klik. Nah, gini. Jadi ini kan muncul 2 kolom ya. Ya, muncul 2 kolom ya. Ini kita bisa insert. Kalau tadi sini belum lengkap gitu ya. Nah, di sini kita insert aja gitu kalau dibutuhkan ya. Kalau saya hanya membutuhkan ini, saya nggak membutuhkan ini, makanya ini saya biarin. Kalau teman-teman nanti merasa ini terlalu cukup banyak, sama juga ya. Nanti ini bisa umpama yang nggak mau dipakai gitu ya. Umpama ya ini navigator nggak mau dipakai, ini di remove aja. Nah, maka dia akan tersimpan ke sebelah kiri. Ya, kalau kita butuh ya, yang ke sebelah kanan ya, kita insert namanya sini ya. Nah, ini navigator ya, kita insert ya. Umpama profile kita mau pakai, ya kita insert gitu ya. Nah, itu. Apa mau pakai full screen, mau pakai insert aja. Data window mau pakai, klik insert gitu ya. Jadi caranya dari kiri kita masukkan ke kanan ya. Kalau yang kanan kita nggak mau pakai, ya kita remove namanya, kita simpan
ya. Kalau mau kita gunakan artinya kita insert. Nah, jadi ini toolbar yang ini kalau umpamanya belum lengkap gitu ya. Ya, kita tinggal settingnya di sini gitu. Ya. Nah, kita tinggal insert gitu ya. Nah, atau kita nggak mau di sini udah terlalu banyak gitu. Karena kita tidak semua kita pakai gitu ya. Nah, di sininya ya kita remove gitu ya. Dari sini kita remove ke sini. Nah, ini cara untuk menampilkan ya toolbar ini supaya tampil di sini ya. Seandainya kita nggak mau pakai toolbar gitu ya, kita nggak mau pakai toolbar, kita mau pakai yang manual aja gitu ya. Nah, kita nggak mau ini terlalu banyak gitu. Kembali lagi di view-nya ya. Nah, di view kembali lagi ya. Nah, umpamanya di view gitu ya, kita kembali lagi ke toolbar. Nah, lalu ini diklik, hilang, nggak ada lagi kan. Nah, umpama kita nggak mau ribet gitu, kita mau manual nanti semua dari sini kan, ya gitu ya. Nah, umpamanya Lens 2D nggak mau ya hapus gitu. Jadi semuanya pengaturannya di view ya. Nah, di view aja. Nih time frame gitu ya. Gitu. Berarti di sini kan polos lagi kan. Nah, berarti toolbar di sini ya nggak muncul lagi gitu ya. Ya kalau kita mau ya kembali lagi pengaturannya di view gitu ya. Nah, ini di view pengaturannya. Ya, kalau tadi di situ nggak ada ya, di sini juga bisa diambil sebagian ya. Nah, ini ya. Ini. Nah, cuma rata-rata ya toolbar ini rata-rata pasti kita akan butuh gitu loh ya. Nah, karena adanya toolbar ini kita nggak repot-repot lagi mencari di sini gitu loh ya. Kayak Lens 2D ini tiap hari dipakai ya. Kayak menu-menu ini juga nih sering-sering dipakai ya. Jadi nanti saya akan bahas nanti ya per menunya ya. Nah, gunanya untuk apa ya, ini time frame ya. Biasanya dipakai semua. Jadi kita artinya ya menggunakan suatu platform itu ya kita harus ngerti ya cara mengoperasionalnya. Lalu untuk ya mengganti background ini ya background ini mau kita ganti boleh dengan dua cara ya. Boleh diklik di chart ya gini ya. Nah, lalu properties. Nah, ini warna bisa disetting ya. Sekarang umpama warnanya hitam ya. Kita nggak mau hitam, kita nggak mau backgroundnya umpamanya putih. Nah, di sini ini background hitam ya, kita ganti aja ke putih gitu ya, gitu. Nah, ini udah putih nih. Cuman kalau backgroundnya putih, foregroundnya kita jangan bikin putih, foregroundnya kita bikin hitam ya. Kita oke aja. Nah, ini warnanya udah berganti kan. Nah, gitu. Nah, jadi bisa di setel dari sini ya. Lalu ya kalau kita nggak apa dari chart, bisa juga dari kolom ini langsung klik di kanan ya. Nah, sama di kolom kosongnya properti ya. Umpamanya ya kita mau ya bikin ini bar-barnya ini harus kita setting lagi ya. Nah, gitu. Umpama kita mau kembali lagi ke warna hitam ya. Kalau saya lebih suka warna hitam ya. Saya merasa warna hitam lebih cantik gitu ya. Nah, gitu. Lalu ini bar ini ya bisa kita setting. Ini bar up umpamanya ya. Berarti bar naik kan. Kalau bar down itu bar turun. Nah, kalau turun warnanya kita kasih yang merah gitu ya. Nah, ini bullish ya, bull candle tuh bullish candle ya, kita kasih warna hijau nggak apa ya. Bear candle itu artinya turun ya, bearish ya, bearish candle turun. Bar down sama ya, bar up itu naik, bullish tuh naik ya. Ini kalau sekitar warna-warna ya di sini ya, ini udah ada contohnya tampil di pinggir ini ya. Nah, oke. Lalu yang harus kita setting, lalu di ini lagi ya, show ya. Nah, ini lihat ya teman-teman ya, ini harus kita centang-centang supaya nanti bagus ya. Ini ya.
Nah, ini ikut aja ya centang-centang yang ada di sini. Ini udah ya. Ini udah standarnya yang biasa saya pakai ya. Ada yang nggak dicentang. Ini adalah harga beli, harga jual. Biasa kita pakai satu aja, pakai bid price saja ya, bid aja. Yang as price-nya nggak usah dipakai gitu ya. Ya oke. Kalau ini udah selesai ya, kita tinggal oke aja. Nah, tampilan kayak gini. Ini namanya bar chart ya. Nah, yang batang-batang nih kita bisa pilih jadi candle. Ini menunya di sini. Nah, itu ya. Nah, kalau ini line chart ini, dia hanya berbentuk garis saja ya. Kalau ini yang biasa dipakai orang candlestick gitu ya. Nah, gitu. Dan ini juga ya, untuk menampilkan ini klik sini aja. Nah, mau hilangkan ya, mau munculkan. Nah, ya. Biasanya yang sering dipakai ya di toolbar ini adalah ya yang tampil inilah ya, kira-kira ya yang sering dipakai ya di time frame ini. Nah, ini time frame ini sering nih kita pakai nih, ganti-ganti ya. Nah, ini ya time frame. Lalu ini garis-garis edukasi ini ya. Ini garis trendline ya. Nah, ini garis vertikal ya. Ini garis vertikal ya. Ini garis horizontal gitu ya. Nah, lalu ini ya yang tanda tambah ini ya. Ini nama crosshair. Ini gunanya gini ya, untuk ngukur-ngukur ya, untuk ngukur-ngukur. Umpama kita mau ngukur dari sini ya ke sini berapa pip. Ini ditarik aja gini. Nah, lihat di situ ya, ada keterangan ya. Ada berapa poin di situ ya. Nah, ini gunanya di situ ya. Nah, ini yang tanda tambah ini ya. Lalu, nah, ini adalah fungsi dari navigator. Nah, ini navigator ini fungsinya ya. Navigator tuh kalau kita sudah ada rekening di situ ya. Nah, ini kita tinggal bisa buka dari sini. Lalu di fungsi navigator ini kita juga bisa menampilkan ya indikator. Nah, di sini ada indikator ya. Nah, indikator apa yang mau kita pakai? Tren gitu ya. Kita tinggal klik aja. Ya. Nah, nih. Nah, jadi tren itu terdapat gini ya, banyak ya. Lalu apalagi osilator gitu ya. Klik aja. Nah, nih. Maka muncul ya. Jadi untuk memasang indikator di sini kita bisa menggunakan dua cara. Boleh diambil dari navigator dan boleh juga diambil dari sini, huruf F ya. Huruf F ini adalah indikator. Kita klik gitu ya. Nah, nih. Nah, ini indikator juga namanya ya. Nah, kalau mau banyaknya dia di bawah di custom. Itu ya. Cari bagian custom ya. Pema kita mau ngambil ya. Nah, ini ya. Nah, di custom ya. Banyak kan. Nah, kita mau ambil garis zigzag ya, kita klik aja ya. Ini zigzag ya. Cuma biasa zigzag ini 12, ini saya biasa menggantikan jadi 5 gitu ya, biar dia lebih pendek gitu ya. Nah, ini tinggal klik aja. Nah, ini ya, ini udah jadi garis zigzag gitu ya. Jadi fungsi-fungsi ini adalah ya huruf F ini ya untuk indikator ya. Umpamanya kita mau ngambil tren ya, kita mau pasang moving average ini ya, atau Bollinger Band ya, bisa klik aja Bollinger Band ya. Moving average ya juga di sini ya, nih gitu ya. Kalau kita mau bagian osilator ya, di sini osilator ya. Nah, gitu. Osilator yang sering dipakai apa? Umpamanya MACD ya, tinggal klik aja ya, di oke aja gitu ya. Nah, ini udah jadi MACD. Lalu kalau ini terlalu lebar ya, kita bisa kecilkan ya, gitu ya. Bisa ditarik gitu ya. Atau kita mau tambah lagi dari sini, boleh ya. Ya, umpamanya kita menggunakan apa lagi selain itu? Stokastik gini ya. Nah, nih, klik aja 2 kali. Nah, lalu oke aja. Nah, ini udah muncul garis
stokastik ya. Nah, kalau terlalu lebar ya kita bisa kecilin ya, gitu ya. Nah, gini, gitu. Cuman teman-teman ya, kelemahannya kalau diambil dari F ini, kita ingin menggabungkan indikator ya. Umpama ada dua indikator yang kita gabungkan. Saya sering menggabungkan adalah RSI ya dengan stokastik. Kalau kita ambil dari sini RSI-nya ya, nah gitu ya. Umpama ini osilator ya. Kita mau bikin RSI gitu ya. Nah, nih, ya. Nah, ini kita kalau klik lagi, nah dia jadi satu kolom lagi. Ya dia nggak bisa bergabung gitu. Nah, yang bisa ya kalau kita ingin menggabungkan RSI ini ke kolom stokastik gitu ya, kita harus ngambilnya ya dari navigator ya. Nah ini navigator kita cari ini RSI ya, ini ya. Ini kita klik sekali, kita drag aja, masukkan ke kolom sini ya yang hendak kita gabung, lalu kita oke. Nah, jadi yang RSI tadi ya telah bergabung ke sini. Nah, gitu ya. Lalu kalau kita nggak mau indikator lagi umpamanya ya, ini kita mau delete gitu ya, klik aja di daerah ini, akan ada muncul ya, klik kanan ya, ini ya, delete indikator gitu. Nah nih, kita sorot aja kursornya, klik kanan ya, delete indikator. Nah, ini cara masang indikator ya. Untuk indikator-indikator ini ya teman-teman nanti bisa melihat ya di video khusus saya tentang cara memasang indikator ya. Di sini kita nggak bahas lagi ya. Nanti settingannya segala macamnya nanti teman-teman bisa lihat ya di video khusus ya untuk cara memasang indikator ya. Kalau umpama sini kita nggak mau lagi ya, kita bisa klik lagi di sini ya, navigatornya hilang, jadi ini jadi lebar ya. Kalau kita ingin menampilkan harga, pergerakan harga di sini ya, ini namanya market walk ya. Kita ingin mengetahui gold ini dalam pergerakannya sebulannya berapa ya, turun naiknya. Kita klik di gold ya, klik kanan ya, lalu kita cari simbol ya, klik simbol gitu ya. Nah, lalu di sini akan muncul ya, klik lagi di bar ya. Nah, lalu di menitnya ini ya kita rubah, kita cari menitnya ini di daily ya. Nah, oke. Nah, lalu di sini ya tanggalnya ya, di sini sudah ada tanggal gitu ya. Ini kan ada tanggal gitu ya, kita request aja gitu. Nah ini sudah muncul ya. Jadi sampai hari ini kan tanggal 2 Juni ya. Nah, inilah pergerakannya. Kalau kita mau tahu yang kemarin di sini ya, ada open, ada high, ada low, ada close-nya ya. Nah ini. Jadi periodenya ini kita bisa pilih ini kalau daily, atau kita mau pilih yang weekly gitu ya. Bisa juga, tinggal di request. Nah ini ya. Setelah pilih periodenya ya atau monthly gitu ya, nah kita request gitu ya, maka akan muncul di sini. Kalau monthly kan lebih jauh, ini mulai dari 2019 gitu ya. Dan ini bisa kita setting, kita maunya mulai dari kapan ya. Mau mulai dari kapan ini bisa kita setting ya. Umpama kita maunya ya dari tahun berapa gitu ya, ini bisa disetting ya historinya gitu. Jadi gitulah caranya ya kalau ingin mengetahui history. Ini namanya history center ya. Jadi caranya seperti yang telah saya ajarkan tadi ya teman-teman ya. Jadi caranya nggak susah ya. Oke, ini namanya history center ya. Ya di sini klik kanan gitu ya. Lalu muncul simbol. Nah, setelah simbol kita pilih bar ya. Nah, lalu ini di setting ya ke daily. Ya udah, di request udah jadi. Begitu juga pair-pair lainnya ya.
Satu lagi fungsi ya yang penting teman-teman ya ketahui adalah ya ini toolbox ya. Toolbox ini gunanya adalah ya di sini ya. Nah ini toolbox ya. Ini kalau toolbox ini halamannya terlalu sempit, ini kita bisa drag. Mau sepanjang mana pun bisa. Ini toolbox ya. Nah ini toolbox ya. Toolbox ini adalah menampilkan ya equity kita tinggal berapa gitu ya. Nah, lalu ini history trading kita. Nah ini history trading kita. Nanti history ini kita bisa lihat ya mau berapa lama ya, all history ya, ya atau bulan kemarin ya, atau 3 bulan lalu. Ini bisa kita setting gitu ya. Nah gitu caranya. Kalau ini kita nggak mau ya, apalagi kita boleh klik sekali lagi di daerah toolbox ya, toolbox ini. Nah dia hilang ya. Ya semua fungsinya di sini, klik sekali muncul. Klik kedua kalinya hilang ya. Begitu juga ini market walk, klik sekali hilang ya. Ini juga begitu, klik sekali lagi hilang. Pokoknya setiap icon-icon ini ya, diklik sekali muncul dan diklik kedua kalinya akan hilang gitu ya. Jadi inilah ya, toolbox yang alat-alat yang bisa membantu kita dalam menganalisa ya. Di sini ya kita akan belajar bagaimana cara ya kita untuk bertrading ya. Pertama-tama ya kita melihat dulu pair apa saja yang hendak kita tradingkan. Umpamanya di sini ya. Ini XAU USD. Ini adalah pairnya gold ya, emas gitu ya. Umpamanya kita ingin melakukan suatu ya perdagangan ya. Kita klik 2 kali di sini ya. Nah, lalu dia akan muncul kayak begini ya. Lalu setelah muncul ya, umpamanya gold, kita melihat gold ini bakal naik gitu ya. Ya, kita akan ambil posisi buy ya, gitu. Lalu kita lihat lagi yang penting di sini volume ya. Volume ini harus diatur, jangan sampai salah gitu ya. Nah, ini umpamanya kita 0,1. Lalu kita buy di sini ya. Oke, setelah itu kita oke aja gitu ya. Nah, gitu ya. Kita umpamanya di sini kalau kita mau sell ya kita klik yang di sell gitu ya. Nah gitu. Nah yang penting volumenya dilihat, kita sell gitu. Nah lalu di oke ya. Ya ini namanya ya langsung kita mendapatkan harga. Sewaktu kita klik kita langsung mendapatkan harga. Ada satu lagi istilah ya perdagangannya, kita menggunakan sistem ya pending order. Kalau tadi kan menggunakan market eksekusi ya. Sekarang kita menggunakan satu lagi cara pending order ya. Ini. Nah, kalau pending order itu maksudnya ya. Di sini kan akan muncul ini ada buy limit ya. Ada sell limit, buy stop, sell stop. Kalau buy limit ya artinya kita ingin buy di harga ya bawah running ini ya. Nah, itu kita menggunakan istilahnya buy limit. Kalau menggunakan buy stop ya, kita ingin buy ya setelah dia naik lagi. Begitu. Lalu kalau kita menggunakan buy stop ya, artinya kita ingin sell ya setelah harga turun dulu ya, yaitu di bawah harga running sekarang. Ya. Kalau kita ingin menggunakan sell limit, artinya kita ingin sell setelah ini nanti harganya naik ya di atas harga ini sekarang. Ya itulah namanya istilah pending order ya. Umpamanya kita sekarang pilih salah satu ya. Umpamanya kita ingin buy limit ya. Nah ini kita pasang buy limit ya, sini ya. Kita klik buy limit. Lalu kita sekarang pasang harganya berapa ya harganya sekarang. Kalau kita buy limit artinya kita harus beli di bawah harga sekarang ya. Seperti 17.39 ya. Nah ini. Ya, 17.39 kita plus gitu. Nah, oke. Lalu untuk melihat transaksi-transaksi kita ya, kita harus kembali lagi ke toolbox ya. Nah, ini. Keterangannya semua di sini. Ya.
Ini keterangannya kita cari di trade. Nah, ini ya, trade ya. Di trade ini di sini kan sudah kita ada ngambil posisi tadi sell ya. Di sini ada ngambil buy juga di sini ya. Lalu di sini di bawah kita pasang buy limit. Buy limit ini ya, kan harga sekarang 1741 ya running. Artinya harus turun dulu ke 1739 baru buy kita akan done, akan dapat gitu ya. Oke. Setelah umpamanya di sini kita melihat ya. Ya, kita di sini melihat harga sudah bergerak kemana. Kalau kita sudah merasa di sini sudah ada untung kayak gini kan. Kita tinggal klik di ujung aja gitu ya. Tinggal klik di ujung. Oke, ini kita centang ya. Hanya sekali aja. Ya. Kita centang ya. Nanti kita klik lagi ya, di sini gitu ya. Nanti kalau sudah, udah, berarti udah kita tutup posisinya. Ada satu cara lagi ya, di sini kita klik kanan ya. Ini namanya kalau kita ingin memodifikasi. Tadi kan belum sempat kita pasang stop loss kita ya, take profit kita. Kita bisa pasang di sini gitu loh. Ya, ini tadi kan keterangannya di sini kan, ini ada sell, ya sell. Berarti kalau kita mau masang profitnya harus di bawah ini ya. Berarti di 1730 gitu ya. Nah ini di 1730. Karena kalau dia ke bawah kita baru bisa untung, karena kita ngambil posisi sell. Lalu stop lossnya di mana? Kita bikin di atas dari harga beli kita 1750 gitu ya, umpama ya. Lalu kita modify di sini. Berarti di sini sudah kita pasang ya harga sell kita tadi kan. Lalu SL, ini kolom SL. SL itu namanya stop loss ya. Kalau harga umpamanya nggak sesuai dengan arah kita setelah 1750, ini otomatis akan tertutup ya, terclose. Kalau dia turun ke 1730 berarti kita TP. TP itu adalah take profit ya. Jadi kalau dia turun kita untung, kalau dia naik kita rugi. Cuma ruginya sudah kita batasi, nggak kita biarkan ya. Artinya kalau kita beli 1740 tadi, kalau naik 1750 kita rugi 100 pip ya, atau 10 poin. Kalau dia turun ke bawah 1730 artinya kita cuan ya, 10 poin atau 100 pip ya. Kalau kita sellnya 1 juta 100 poin ya, berarti untungnya juga 1 juta ya, karena 0,1 itu identik dengan 1 juta ya. Nah gitulah caranya untuk operasionalnya ya, untuk buy, untuk sell, dan cara pasang pending order. Ini namanya ya, pasang pending order yang saya ajarkan tadi. Buy limit ya, ada buy limit, ada sell limit, ada buy stop, ada sell stop ya. Ada 4 istilah. Dan juga tentang pending order ini ya, juga ada video khusus ya teman-teman. Nanti mungkin bisa belajar di sana. Ya ini semua yang telah kita transaksikan ya akan tampil di sini, di namanya, nah ini ya, ini namanya toolbox ya. Nah di toolbox ini ya, di sini trade-nya. Kalau ini history ya. Nah ini trade-nya ya. Kalau kita nggak mau lagi bisa juga di close dari sini. Nah gitu. Ya jadi fungsinya demikian ya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian dulu ya tutorial video saya tentang ya platform MetaTrader 5. Sebenarnya ya MetaTrader 5 dengan MetaTrader 4 sama ya. Coba tampilannya beda dikit aja icon-iconnya ini. Tapi fungsinya itu sama persis semua ya. Cukup sekian dulu ya teman-teman ya. Terima kasih.